Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihaulihi nasta'in wa bihadihi na'riful haqqa wa nastabin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Amma ba'du. Insyaallah pada pelajaran malam hari ini kita akan melanjutkan baca kitab Mukhtasar Siratin Nabi, ringkasan sirah atau perjalanan hidup dan kisah-kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibtida'ul wahyi, permulaan atau awal datangnya wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, falamma balagha 40 sanah, ketika mencapai usia 40 tahun. Falamma balagha 40 sanatan ikhtassahu bi karamatihi. Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan wa ta'athahu bi risalatihi, dan kemudian diutus sebagai rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Atahu Jibril alaihi salam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril. Wa huwa bi ghari Hira, pada saat Nabi berada di Gua Hira. Ada hadisnya panjang dalam catatan kaki, insyaallah akan kita baca. Jabalun di Makkah, di sebuah gua yang ada di Hira. Hira itu gunung yang ada di Makkah, salah satu gunung yang ada di Makkah. Fa aqama bi Makkah 13 sanatan, setelah mendapatkan wahyu tentang kenabian, Rasulullah setelah mendapatkan risalah, diutus sebagai nabi dan rasul, beliau menetap di Makkah selama 13 tahun. Kemudian baru diperintah untuk hijrah ke Madinah. Kita baca akhrajal Bukhari fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari min hadis Aisyah, dari hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah, pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai mendapatkan wahyu, minal wahyi ar-ru'ya shalihah, adalah mimpi-mimpi yang baik, finnaum, dalam tidur beliau. Permulaan datangnya wahyu itu sebelum malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di Gua Hira untuk menyampaikan wahyu yang pertama dan menyampaikan bahwasanya beliau diutus mendapatkan risalah, diutus sebagai utusan Allah, adalah mimpi-mimpi yang baik yang terlihat saat beliau tidur, dengan mimpi-mimpi yang baik. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat mimpi kecuali datang seperti cahaya di pagi hari, cahaya subuh, fajar. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Setelah beliau melihat mimpi-mimpi yang bagus, mimpi-mimpi yang baik tersebut, dalam hati beliau ada rasa senang untuk menyendiri. Maka yakhlu bi ghari Hira. Kemudian beliau menyendiri, mengasingkan diri di Gua Hira. Fayatahannatsu fi. Tahannus itu adalah at-ta'abbudu al-layaliyah, beribadah menyendiri di suatu tempat untuk beribadah, konsentrasi dalam beribadah selama beberapa hari. Tentunya bawa perbekalan, kemudian kalau perbekalannya habis kembali lagi pulang, ambil perbekalan lagi, kemudian diam di sana selama beberapa hari. Qabla an yanzi'a ila ahli, sebelum
kembali lagi pulang ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalika, untuk mengambil bekal lagi untuk melakukan ibadah, menyendiri melakukan ibadah di satu tempat. Itu disebut dengan tahannus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwasanya semua nabi, termasuk nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terjaga dari kekufuran, dari berbuat dosa besar dan dosa kecil yang merendahkan derajat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri beribadah kepada Allah karena beliau sudah mendapatkan petunjuk dari semenjak beliau kecil hingga dewasa, tidak pernah berbuat kekufuran, tidak pernah berbuat kemusyrikan, tidak ikut seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Dan beliau terjaga atau maksum dari berbuat kufur. Oleh karena itu, beliau beriman kepada Allah dari semenjak beliau kecil. Ya, sudah mendapatkan petunjuk sebelum diangkat menjadi nabi sampai diangkat menjadi nabi, berada dalam keimanan, ya, meyakini kebenaran bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha. Begitu ya, yang beliau lakukan, beliau telah melihat mimpi-mimpi yang bagus, mimpi-mimpi yang baik. Kemudian beliau memiliki rasa senang untuk menyendiri melakukan ibadah. Kalau habis bekalnya selama beberapa malam, selama beberapa hari di satu tempat, yaitu saat itu di Gua Hira. Di Gua Hira. Kalau sudah habis bekalnya, pulang mengambil bekal lagi untuk menyendiri lagi di Gua Hira. Begitu yang beliau lakukan. Hatta ja'ahul haq, sampai datanglah di suatu malam, datanglah malaikat Jibril. Wa fi ghari Hira, beliau berada di Gua Hira. Ja'ahul malak, datanglah seorang malaikat yaitu Jibril. Faqala iqra, lalu berkata kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril ini, iqra, bacalah. Qala ma ana biqari. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku bukan orang yang membaca, karena beliau tidak membaca tulisan, beliau tidak membaca kitab-kitab terdahulu. Namun beliau memiliki kecerdasan dalam menghafal. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril hanya sekali beliau dengar, langsung beliau hafal. Namun pada saat itu, pada saat pertama kali Jibril datang, Iqra, mengatakan Iqra, Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, karena Rasulullah tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu, tidak membaca tulisan. Nah, tapi beliau orang yang pandai, yang memahami apa yang disampaikan kepada beliau tanpa harus diulang-ulang dan langsung menghafal, langsung hafal. Qala fa akhadhani fa ghattani, karena Rasulullah menjawab seperti itu, ma ana biqari, lalu malaikat Jibril mengambil atau memegang tangan Rasulullah, kemudian memeluk Rasulullah hatta balagha minnil juhda. Ya, boleh dibaca jahda, boleh dibaca juhda. Sampai saya merasa berat. Ya. Artinya benar-benar dipegang, dipeluk oleh malaikat Jibril supaya Rasulullah SAW tetap berada di tempat. Tsumma arsalani, kemudian melepaskan pelukannya. Faqala iqra, kemudian berkata lagi kepadaku, iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari. Jawaban beliau sama seperti sebelumnya, ma ana biqari. Saya bukan orang yang membaca. Karena Rasulullah tidak membaca tulisan. Rasulullah, namun apa yang beliau dengar, apa yang beliau langsung memahami, karena beliau punya kecerdasan melebihi dari manusia biasa. Beliau adalah seorang yang diciptakan oleh Allah dan dijadikan sebagai nabi dan rasul. Fa akhadhani fa ghattani tsaniyatan, begitu juga ya, seperti yang pertama, ditarik tangan beliau, tangan oleh malaikat Jibril, dan kemudian dipeluk.
kedua kalinya hatta balagha minnil juhda. Tsumma arsalani, begitu seperti yang tadi, sampai ketiga kalinya faqala iqra faqultu ma ana biqari fa akhadhani fa ghaffali tsalitsah tsumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Surat Al-Alaq. Turunlah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang bunyinya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Thumma faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Rasulullah sambil pulang setelah terjadi kejadian yang beliau alami itu, menerima wahyu pertama kali, kemudian beliau pulang, ya, dalam hati beliau berdebar-debar. Ya, fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni selimuti aku. Fazammaluhu, kemudian mereka menyelimuti Nabi hatta dhahaba minhu anhu ar-ra', sehingga hilang rasa takut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Khadijah wa akhbaruha al-khabar, kemudian berkata kepada Khadijah dan mengabarkan apa yang terjadi. Faqalat Khadijah laqad khashitu ala nafsi, saya takut atas diriku. Kalla, ya, kata Khadijah, jangan takut, wallahi ma yuhzika Allahu abada, Allah tidak akan mencelakaimu selamanya. Innaka latasilur rahim, engkau orang yang baik yang selalu menyambung silaturahim. Tahmilul kal, membantu orang-orang miskin. Taksibul ma'dum, memberi orang-orang yang membutuhkan. Tukrid dhaif, dan memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, menolong orang-orang yang membutuhkan. Antalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Nawfal. Kemudian Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Adi bin Abdul Uzzah ibni ammi Khadijah, yaitu saudara sepupunya Khadijah. Saudara sepupunya Khadijah. Ini namanya Waraqah bin Nawfal. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Waraqah ini adalah orang yang di masa jahiliyah memeluk agama Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah, menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allah ayyaktub. Maka syaikhan kabiran qad aniyah. Tapi ya, ini adalah seorang yang sudah tua saat itu. Waraqah bin Nawfal ini usianya sudah tua dan buta. Faqalat lahu Khadijah berkata, "Ya na'am, wahai saudara sepupuku. Isma' min ibni akhik." Dengarkan apa yang dikatakan oleh saudara sepupumu ini. Suami dari Khadijah, Nabi Muhammad adalah suaminya Sayyidah Khadijah. Waraqah adalah saudara sepupunya Sayyidah Khadijah. Faqala lahu Waraqah, "Ya ibna akhi, madza tara?" Apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'ah. Rasulullah kemudian menceritakan apa yang terjadi. Didatangi oleh malaikat Jibril, disampaikan wahyu kepada beliau. Lalu apa kata Waraqah? Qala lahu Waraqah, hadzal namus alladhi nazzala Allah ala Musa. Ya laitani fiha jid'an. Ya laitani fiha jid'an. Ini adalah malaikat Jibril. Namus alladhi nazzala Allah ala Musa, yang Allah turunkan kepada Musa. Itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Saya berharap saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Faqala Rasulullah,
aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kaumku akan mengusirku. Qala na'am. Lalu kata Waraqah, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiyah. Tidak ada seorang pun yang datang seperti dengan apa yang kamu datangkan ini. Dengan tidak ada seorang nabi pun yang membawa ajaran kebenaran illa udiyah, kecuali dimusuhi. Nah, seperti Nabi Musa, dan engkau nanti akan dimusuhi oleh kaum. Kata Waraqah, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Kalau nanti aku menemui waktu kamu diutus, maka aku akan menolongmu dan membelamu. Malam yang Waraqah an tuwfiya wa fatara al-wahyi. Kemudian tidak lama kemudian dari waktu tersebut, Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun tidak kunjung datang, wahyu yang berikutnya. Waqilan, dan ini adalah cerita yang diceritakan, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang awal mula turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentang Waraqah yang memberitahukan bahwasanya yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan yang mendatangi Nabi Musa alaihi salam, yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Seandainya kata Waraqah, nanti aku masih hidup di masamu, maka aku akan menolongmu. Dan namun beliau sudah meninggal. Di masa, artinya di masa Nabi sudah diutus sebagai Rasul, sebagai Nabi. Waqila khamsa asyrata, waqila asyra. Dan ini ada pendapat lain mengatakan bahwasanya setelah diutus menjadi Nabi, setelah mendapatkan wahyu, beliau masih tinggal di Makkah sampai 13 tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Was-sahihul awal, dan pendapat yang benar adalah pendapat pertama, yaitu 13 tahun. Wa kana yusalli ila Baitul Maqdis muddata iqamatihi di Makkah. Rasulullah pada saat masih di Makkah, salatnya melaksanakan salat menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblatnya masih ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Berarti kalau dari Makkah itu ke arah utara. Muddata iqamatihi di Makkah. Lama beliau masih tinggal di Makkah. Wala yastadbirul Ka'bah. Namun beliau tidak membelakangi Ka'bah salatnya. Artinya menghadap ke utara dan di depan beliau adalah Ka'bah. Salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adanya di sana. Di depannya Ka'bah. Berarti Rasulullah sholatnya di sebelah selatan Ka'bah. Sebelah selatan Ka'bah itu kan ada rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad itu. Itu di sekitar kurang lebih seperti sholatnya di area itu. Karena disebutkan bahwasanya tidak membelakangi Ka'bah, tapi Ka'bah tetap ada di depannya, tapi menghadapnya ke arah Baitul Maqdis. Berarti sholatnya posisinya berada di sebelah selatan Ka'bah. Wa yaj'aluha baina yadayhi. Ka'bah itu ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau menghadap atau kiblatnya saat itu masih ke Baitul Maqdis. Wa shalla ila Baitul Maqdis aidan ba'da qudumil Madinata 17 syahran. Setelah datang ke Madinah, beliau salat tetap masih ke Baitul Maqdis, menghadapnya ke utara. Au 16 syahran, atau sebagian riwayat mengatakan 16 bulan. Selama 17 bulan atau 16 bulan masih menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu turunlah wahyu saat beliau tengah-tengah sholat, baru 2 rakaat. Kemudian beliau tiba-tiba berputar, tidak menghadap ke utara tapi menghadap ke selatan. Menghadap ke arah Mekah, ke arah fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Baru setelah itulah
Dan sampai sekarang kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Kiblat. Jadi peristiwa yang seperti itu kemudian dalam sejarah sampai sekarang ada masjid namanya Qiblatain. Karena di situ dulu peristiwa terjadinya perubahan arah kiblat. Wawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Itu terjadi di tengah-tengah Rasulullah sedang sholat. Bagaimana? Orang-orang ketika melihat Rasulullah berputar dari semula menghadap ke arah utara, kemudian tiba-tiba berbalik begini. Posisi Rasulullah menghadap ke sahabat. Bagaimana para sahabat? Kan berada di hadapan Rasulullah. Maka mereka semuanya ikut berputar tanpa bertanya, tanpa ini di tengah sholat. Dan mereka ketika melihat Rasulullah begitu langsung dipraktekkan karena perbuatan Nabi, fi'lun Nabi itu juga adalah sebagai dalil. Langsung berputar, mereka langsung paham bahwasanya kiblat sudah berubah. Maka kemudian mereka semuanya ikut berbalik ke arah selatan, ke arah kiblat karena ke arah Ka'bah, ke arah Mekah. Karena Mekah itu ada di selatan Madinah. Ini Mekah, kemudian Madinah, Palestina. Madinah di tengah-tengahnya. Semula ke arah utara, kemudian mendapatkan wahyu untuk menghadap ke Ka'bah, maka menghadap jadinya ke selatan. Kemudian para sahabat mengikuti Nabi dan Nabi kemudian berjalan maju ke depan, tetap mengimami para sahabat, bukannya tetap di belakang, tapi apa kemudian mereka membuka jalan untuk Rasulullah maju ke depan dan melanjutkan sholatnya. Begitu peristiwa wahyu dan kemudian turunnya wahyu yang pertama, kemudian tentang sholatnya Nabi yang semula menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ada wahyu yang berikutnya yang menasakh dan mengubah dari kiblat umat Islam pada saat itu sebelumnya ke Baitul Maqdis, kemudian menjadi ke Ka'bah, Ka'bah yang berada di Makkah. Dan sampai sekarang kita menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan shalawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.